Sederet kasus besar di tubuh Polri yang disinggung Megawati. Presiden kelima RI sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyinggung sejumlah kasus yang melibatkan anggota Polri. Ia menyampaikan hal itu dalam acara seminar 100 tahun Bali Era Baru di Bali, Jumat, 5/5. Megawati merasa heran dengan sikap anggota Polri belakangan ini yang dinilainya arogan. Loh, kan, gimana ya enggak kesal lihat Sambo? Saya hitung ada 4 orang tuh polisi. Polisi sekarang, kok, arogan banget, iya. Di TV, kan, ada anak anggota polisi, nginjek anaknya dibiarkan. Supaya pada insaf gitu, loh, ujar Megawati. Berikut kumparan rangkum sederet kasus yang melibatkan anggota Polri. Verdi Sambo saat masih menjabat Kadif Propam Polri menembak ajudannya, Brigadir Yosua, hingga tewas. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Kadif Propam Polri. Peristiwa ini sempat diwarnai rekayasa kasus oleh Sambo dengan membuat skenario kejadian yang tidak sesuai dengan fakta. Namun akhirnya Polri berhasil menguak fakta yang sebenarnya. Selain Sambo, kasus ini melibatkan polisi lain yang menjadi ajudannya, yakni Barada Richard Eliezer yang ikut menembak Yosua atas perintah Sambo, lalu Ricky Rizal yang menyaksikan peristiwa itu. Serta istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan sopir Samnol, Kuat Maruf. Mereka telah menjalani sidang di PN Jakarta Selatan. Hakim menjatuhkan vonis sebagai berikut. Verdi Sambo, hukuman mati. Putri Chandrawati, 20 tahun penjara. Kuat Maruf, 15 tahun penjara. Ricky Rizal, 13 tahun penjara. Richard Eliezer, 1,5 tahun penjara. Kasusnya inkrah di PN Jaksel karena tidak ada banding yang diajukan. Selain Richard, 4 terdakwa melakukan banding atas putusan tersebut namun bandingnya ditolak. Atas vonis banding, jaksa sudah mengajukan kasasi. Namun, Verdi Sambo, Putri Chandrawati DKK belum menyampaikan sikap. Baru Ricky Rizal yang sudah mengurus berkas kasasi. Kasus ini juga menyeret sederet anggota polisi terkait obstruction of justice penyidikan pembunuhan Yosua. Mereka ikut membantu Sambo merekayasa kasusnya. Adapun polisi yang terlibat ialah Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Hendra Kurniawan, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. Mereka tengah menjalani sidang di PN Jakarta Selatan. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, terjerat kasus dugaan perdagangan sabu. Kasus ini masih berjalan di PN Jakarta Barat. Dalam kasusnya, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa karena dianggap terbukti menjual 5 kg sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Jaksa menilai perbuatan Irjen Teddy Minahasa Putra ini memenuhi unsur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Polisi Bintang 2 itu membantah tuntutan jaksa. Teddy rencananya akan menjalani sidang vonis pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Kasus Achirudin yang biarkan anaknya aniaya mahasiswa. AKBP Achirudin Hasibuan harus menjalani sidang etik Polri karena membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya mahasiswa Ken Admiral. Dalam insiden itu, AKBP Achirudin tampak membiarkan Ken dipukul dan ditendang oleh Aditya Hasibuan meski Ken Admiral sudah tidak berdaya. Selain itu, AKBP Achirudin juga tampak menghalangi orang yang berusaha melerai Ken dan Aditya. Pada sidang etik yang digelar tanggal 2 Mei tahun 2023 di Polda Sumut, Achirudin disangsi pemberhentian dengan tidak hormat. Namun ia mengajukan banding. Sanksi berat dijatuhi karena Achirudin sejak 2017 sudah melakukan sejumlah pelanggaran. Ada 5 kasus yang memberatkan, karena sudah ada 4 kasus pelanggaran disiplin dan 1 kali kode etik. Ini yang memberatkan maka kami melakukan PTDH. Kata Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adijono, Selasa, 2/5. Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Danil Aditya Jaya, mencopot Kombes Teguh Triwantoro dari jabatan Kabid Propam Polda Kaltara. Belakangan Danil menyebut Teguh tidak dicopot dari jabatannya, tapi dinonaktifkan sementara untuk mempermudah audit internal. Hasil audit telah disampaikan ke Mabes Polri. Teguh kini sudah dikembalikan ke jabatannya sebagai Kabid Propam Polda Kaltara. Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rahmat,
Sebelumnya menjelaskan Teguh dicopot lantaran menolak perintah Irjen Danil untuk mengusut kasus hilangnya barang bukti BBM ilegal. Terkait kasus pelanggaran tidak melaksanakan perintah Kapolda Kaltara untuk melakukan pemeriksaan hilangnya barang bukti BBM ilegal yang ditangani mereka sekitar bulan April tahun 2022, ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin 17/4. Budi menjelaskan, pencopotan Kombes Teguh ini sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2015 tentang tata cara pemberhentian sementara dari jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian sementara tersebut sudah sesuai mekanisme yaitu atas rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Karir sehingga diterbitkan Surat Perintah Kapolda Kaltara Nomor 522 IVKEP 2023 tanggal 10 April tahun 2023 tentang pemberhentian sementara Kombes Pol Teguh Triwantoro dari jabatan Kabid Propam Polda Kaltara, terangnya.